Wa fustatul muslimina yawma malhamatil kubra fi makanin yuqalu la Gutoh khairu madai Syam. Dan pusat kekuasaan umat Islam pada saat itu berada di Syam, di sebuah kota yang paling bagus di Syam, khairu madai Syam, kota terbaik di bumi Syam, dan dikatakan Gutoh. Nah, ketika dilihat di Gutoh, Gutoh itu adalah tempat di mana terdapatnya masjid, itu Damaskus Timur, yang tempat terdapatnya Masjid Umawi, tempat di mana Nabi Isa akan turun, yang bermenara putih. Nah, ini bisa digambarkan sebagai perang dunia ketiga. Ya. Nah, tapi iblis ini bangsa jin, dia berpikir bahwa aku bangsa jin. Sehebat apapun aku dendam, membuat konspirasi, membuat tipu daya untuk menghancurkan manusia, aku masih mengandung kelemahan karena aku tidak terlihat. Aku membutuhkan sosok nyata yang menjadi kembaranku seutuhnya. Allah takdirkan lahir Samiri 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus. Dia Dajjal, Allah pertemukan di segitiga Bermuda. Menjadi sosok nyata yang sama-sama dilahirkan di wilayah, di negeri yang dihukum Allah, dihancurkan oleh azab Allah melalui tangan malaikat Jibril. Si Ajazil dilahirkan di suku Al-Haris ketika masih bayi, sama-sama diselamatkan oleh malaikat Jibril. Kalau si Ajazil dari suku Al-Haris dihancurkan, dibawa ke alam malakut, hidup bersama para malaikat, sehingga menjadi orang yang hebat ibadah, makhluk yang hebat ibadahnya. Sementara si Samiri, suku Samiroh, diratakan oleh Jibril, dibawa ke Pulau Sokotra. Sama-sama diselamatkan ketika bayi, sama-sama dipelihara oleh malaikat Jibril, sama-sama ditangguhkan usianya sampai akhir zaman, dipanjangkan umurnya. Mereka ketika Allah pertemukan di segitiga Bermuda, mengklaim sebagai saudara kembar. Udah ketemu tuh belum? Sudah ketemu. Ketika si Yudas, mohon maaf, bukan Yudas. Ya, Yudas di zaman Nabi SAW itu diusir sama Barnabas. Ya, ketika di zaman Nabi Musa Samiri diusir oleh Nabi Musa SAW, kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuhnya Nabi Isa. Di zaman Barnabas, setelah dia diselamatkan dari kubur kemudian diusir oleh Barnabas, kenapa tidak dibunuh? Karena yang membunuh Nabi SAW. Dia mengembara ke seluruh negeri untuk menyesatkan manusia mengikutinya. Di satu pengembaraan itulah Allah takdirkan dia bertemu dengan Ajazil di segitiga Bermuda. Ini kenapa ada banyak misteri segitiga Bermuda. Itu referensi dari mana? Ada beberapa kitab. Pertama saya baca tentang kisah Samiri di dalam tafsir Ibnu Katsir, dan dalam kisah para nabi, kemudian dalam Atlas Tarhil Anbiya Mursalin karya Syekh Syamil bin Abdullah Al-Maglus. Ada buku yang itu agak cukup moderat pembahasan terkait dengan fenomena-fenomena akhir zaman, yaitu buku Dajjal akan muncul dari segitiga Bermuda. Itu yang dikarang oleh Muhammad Isa Daud. Kemudian yang kedua tentang misteri segitiga Bermuda yang dibahas oleh Deddy Suwardi, Tafakur di Angkasa Luhur. Nah, itu ada pembahasan tentang segitiga Bermuda. Itu waktu saya SMA itu. Waktu SMA kelas 1 SMA. Saya sudah dapat buku-buku itu. Nah, dari situ saya mulai tertarik dengan konspirasi iblis dan Dajjal. Nah, di dalam buku, dan itu dibahas kemudian oleh Jat'a Maulani Allah Yarham dalam bukunya Zionisme Gerakan Menguasai Dunia. Nanti bukunya saya kasihkan ke Mas Arianto. Perasaan udah saya kasih belum? Belum ya? Coba saya. Nah, itu termasuk bagaimana doktrin keyakinan gila daripada mereka kaum Bohemian Grove itu ada dibahas di sana. Filosofi akidah itu. Masya Allah. Jadi keyakinan selain tauhid, itu mereka semua yang meng-create dong. Bayangkan coba. Penyelewangan itu gitu. Nah, kenapa mereka bisa bertahan? Karena mereka mengaitkan semua peradaban manusia itu tidak terputus. Iblis dan Dajjal ini bersekongkol untuk mempertuhankan dirinya dan untuk memperbudak manusia agar menyembah dirinya sebagai duit tunggal. Ajazil yang Tuhan yang tidak tampak, ya. Iblis, Samiri, Dajjal Tuhan yang tampak. Filosofi Tuhan dalam filosofi agama Ardi, simbolnya dikatakan dalam simbol segitiga. Dari satu Tuhan, dari satu titik Tuhan melahirkan alam semesta. Nah, segitiga ini digunakan oleh iblis. Dia hidup di langit, tapi dia ingin berkuasa di bumi. Karena dialah yang merasa harus menjadi khalifah di muka bumi.
keyakinan ini yang belum pernah dia dapatkan dari Tuhan. Betapapun dia beribadah lebih dulu pada Nabi Adam. Kesombongan itu kan yang dia inginkan. Ya. Sehingga dia tidak mau sujud pada Nabi Adam. Harusnya aku yang menjadi khalifah di muka bumi, tanda petik itu. Maka segitiganya mereka ke bawah. Nah, si Dajjal dia ingin berkuasa sebagaimana Tuhan yang berkuasa di muka bumi. Segitiganya marah ke atas. Filosofi ini mereka kembangkan dengan duit tunggal. Maka bagaimana simbol persatuan mereka ketika bertemu dalam satu titik? Oh, bintang Daud. David Star. Iya. Mereka bertemu di segitiga Bermuda. Dan saya membaca dalam satu buku itu tadi, Ajazil berkata, Iblis berkata, hari ini ada hari yang aku tunggu-tunggu. Sejak aku diturunkan dari surga ke dunia. Di mana hari ini aku dipertemukan dengan saudara kembarku. Panggillah dia oleh kalian sebagai Paman Sam. Paman Sam. Disebut Paman Sam itu? Paman Sam. Samiri. Saudara kembarku. Paman Sam. Kenapa dia mengklaim saudara kembar? Sama-sama dilahirkan di negeri yang diazab Allah. Lalu kita malaikat Jibril, kemudian sama-sama diselamatkan ketika masih bayi. Ya. Oleh Jibril, sama-sama dibesarkan oleh malaikat Jibril, diberikan usia dan sama-sama memiliki kekuatan dan sama-sama mengaku Tuhan. Saudara kembar. WTC seyogianya dibangun untuk menjadikan simbol pertemuan mereka di segitiga Bermuda. Mengaku Tuhan yang maha tinggi, maka dibikin kembar. Dan WTC dibangun untuk dihancurkan. Kapan? Di 1000 tahun terakhir sebelum hari kiamat. Orang-orang Yahudi Askenazi Kabalis mereka meyakini bahwa masa Masehi ini tidak lebih dari 3000 tahun. Kiamat terjadi di tahun ke-3000 Masehi versi mereka. Dan 1000 tahun sebelum berakhirnya dunia, itu adalah masa bagi mereka berkuasa di muka bumi. Tuhan mereka berkuasa di muka bumi. Maka 1000 tahun itu ya mereka yakini sebagai masa di mana kerajaan mereka harus bangun di muka bumi. Artinya kalau milenium ketiga, ya karena 3000 berarti bagi 3 kan? Ya. Artinya satu milenium itu 1000 tahun. Nah sekarang kita berada di milenium ketiga. Milenium ketiga dimulai dari 2000. Apa yang terjadi pada tanggal 11 Maret tahun 2001? Apa tuh? WTC 9 September. 11 September tahun 2001 kan? Oh iya. 11 September 911 911. Kalau dijumlahkan berapa? 11. Saudara kembar Tuhan yang maha tinggi. Dan kenapa harus tahun 2001? 2001 adalah titik balik matahari pertama di milenium ketiga. 11 tahun sebelumnya 12 bulan sebelumnya, setahun sebelumnya, George W. Bush mengatakan bahwa kita punya proyek besar untuk menguasai dunia, bukan hanya dalam small country, not in a small country, but this is the big idea, all of the world. We will take over the world. Kita akan mengambil alih dunia. In the new frame, the new world order. Dalam titik balik milenium berikutnya, dihancurkanlah WTC. WTC sebetulnya merupakan ritual human sacrifices untuk dewa di milenium ketiga bagi berdirinya singgasana Tuhan mereka di muka bumi. Dapat banyak itu ya. Pengorbanannya dapat banyak gitu. Masya Allah. Bayangkan, banyak orang-orang Yahudi yang bekerja di WTC, tapi tidak seorang pun yang menjadi korban. Ya ada 3.000 atau 4.000 yang diliburkan saat itu. Yang diliburkan saat itu. Kemudian seminggu setelah terjadinya kehancuran WTC, itu ada berita bahwa ada 5 remaja pemuda Yahudi jingkrak-jingkrakan di atas puing-puing. It will done, our program is success. Ini terjadi sebagaimana kayak gini. Program kita berhasil. Dan mereka ditangkap. Ya. Tapi kemudian dilepas itu saya dengar. Kemudian dilepas. Nah, ada hal yang menarik juga. Jadi apa yang dilakukan oleh Jeffrey Epstein sebetulnya itu merupakan hal-hal yang bisa menjadi test water bagi kita. Sejauh mana kita mengetahui keberadaan mereka yang clandestine ini, secret society ini. Seberapa banyak manusia di muka bumi yang aware terhadap program jahat mereka. Dulu ada Steve Jackson tahun 1995. Siapa tuh? Steve Jackson, dia adalah seorang pembuat game publisher terbesar di Amerika. Nah, dialah yang menciptakan Illuminati card game. Lucunya, apa yang ada dalam Illuminati card game ini itu adalah peristiwa-peristiwa yang kemudian terjadi di tahun-tahun berikutnya.
termasuk peristiwa WTC itu ada dalam kartu Illuminati Card Game. Dan itu dipublish tahun 95. Tahun 95, tahun 97 dia ditangkap oleh kepolisian Amerika Serikat. Tapi kemudian dia dilepaskan lagi. Dan World Trade Center baru kejadian 2001. 2001 dan itu sudah ada dalam Illuminati Card Game. Silakan buka. Apakah masih ada di Google atau tidak? Dan uniknya sudah ada di The Simpsons juga teman-teman ya. Nah, itu dia. Dan kemarin unik lagi saat The Simpsons ini kan seolah-olah mengetahui apa yang akan terjadi. Semua kejadian yang ada di The Simpsons itu kejadian nyata. Termasuk episode tentang sosok yang wajahnya mirip Donald Trump ya. Iya, semuanya sampai urusan politik semua tuh. Betul. Dia tahu semua. Dan ternyata dari Epstein Files terbukti kreatornya The Simpsons itu masuk ke dalam list. Berarti sebenarnya bukan prediksi, tapi pengakuan. Berarti dia ngasih tahu sih sebenarnya ya. Betul. Ada hal menarik sebetulnya. Hal menarik terkait dengan itu bahwa ada keputusasaan dari mereka sendiri bahwa program-program yang mereka buat berdasarkan keyakinan mereka itu meleset satu persatu. Kemelesetan itu terjadi karena Allah Azza wa Jalla menampilkan makar Allah yang lebih kuat. Kan Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quran, berfirman dalam Al-Quran, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar tipu daya dan Allah pun membuat tipu daya. Dan sebaik-baik tipu daya adalah Allah Azza wa Jalla. Satu persatu Allah perlihatkan kebenaran tanda-tanda kekuasaannya. Satu persatu. Di antara yang Allah perlihatkan adalah terbongkarnya keburukan mereka. Allah sudah menyatakan. Udah capek-capek diumpetin. Nah itu dia. Ya. Normal ya. Jadi peradaban ini sebetulnya Allah yang mengaturkan. Allah yang berhak mengatur peradaban manusia, bukan manusia. Maka ketika iblis dan dajjal berkonspirasi membuat segmen episode manusia berdasarkan ambisi mereka, hingga pada akhirnya manusia di akhir zaman mempertuhankan mereka di jantung dunia yang bernama Palestina, sehingga mereka, bangsa yang mereka perbudak itu bangsa Zionis Kabalah ini harus membangun istana bagi mereka di atas puing-puing reruntuhan Masjidil Aqsa. Maka ritual-ritual itu mereka Allah gagalkan dengan hadirnya hamba-hamba Allah yang soleh. Termasuk peristiwa kemarin pembantaian itu terkait dengan itu juga di Gaza sejak 7 Oktober itu tadi. Itu juga terkait dengan ritual di mana harusnya Al-Aqsa itu harus sudah hancur di tahun 2000. Harusnya tahun 2000 itu tahun di mana singgasana Tuhan mereka sudah ada, sehingga 1000 tahun itu betul-betul terjadi mereka berkuasa. Tapi kan tidak terjadi dengan izin Allah. Jadi molor dari target. Molor dari target. Gara-gara tiba-tiba ada perlawanan dari Hamas. Dan banyak orang-orang Yahudi yang kemudian di Israel itu marah-marah. Di Palestina, di Israel maksud saya, di Tanah 48 ini yang sekarang menjadi negara Israel, itu kan ada banyak klan Yahudi. Yang terbesar ada dua, ada Sephardim, ada Ashkenazi. Yang Sephardim ini adalah orang-orang Yahudi yang mereka mengklaim berpegang teguh pada Taurat. Dan mereka anti Zionis. Mereka bersahabat dengan umat Islam Palestina. Mereka cinta umat Palestina. Pada tahun 1946, etnis mereka, komunitas mereka ada tidak lebih dari 8%. Dan Palestina aman, damai tahun 1946. Di awal tahun 1947, orang-orang Yahudi Ashkenazi, mereka eksodus besar-besaran ke Palestina. Mereka ada di Polandia, Ukraina, Rusia. Mereka eksodus besar-besaran. Maka mereka masuk merampas wilayah kaum muslim. Padahal tadinya diterima oleh kaum muslim Palestina. Tapi ternyata mereka merampasnya, mengambil alihnya. Hingga 54% wilayah Palestina mereka ambil. Bahkan terjadi pembantaian di sana. Pertama wilayah Syam itu di Sabra Satila. 3 hari dibantai, 3.600 meregang nyawa. Ya, peristiwa Nakbah itu terjadi di situ. Maka 1 tahun berikutnya, 14 Mei 1948, David Ben-Gurion memproklamasikan berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Di tanah Palestina. Berarti orang minta tolong malah nusuk berarti ya. Mereka kan datang tahun 47, 48 udah berontak ya kan? Nah, emang benar-benar situ. Nah, mereka lah yang membawa keyakinan agama itu ke wilayah Palestina. Maka di tahun 1878 muncul yang namanya Bohemian Club. Tahun berapa? Tahun 1878 muncul Bohemian Club. Itu orang-orang yang kemudian mereka mengeksiskan, memperlihatkan dan membuat komunitas keyakinan Kabalah mereka yang mereka dapatkan turun. Kabalah itu artinya menerima.
menerima warisan dari keyakinan agama nenek moyang mereka yang disampaikan dari lisan ke lisan. Oh, jadi elit kabal itu mereka ya? Elit kabal ini Pak. Jadi Pak, ada beberapa akun yang mengatakan bahwa apa namanya, arsitektur perang dan konflik dunia adalah para elit-elit cabal, gitu kan? Pasti teman-teman tahu yang saya maksud. Elit-elit cabal tuh kabalis maksudnya. Kabalis. Kabalis ya. Kabalis. Mulai ada simpul-simpul yang mulai nyambung nih. Itu yang saya katakan konspirasi itu seperti benang kusut. Yang satu disentuh, yang lain disenakan. Ini Kebuka, sistem. kebuka ya. Sistem. Kayak tadi dibilangkan, sebutlah dia paman Sam. Itu ke Azazil. Ke Ajazil berkata begitu kepada Samiri. 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 Nah, paman Sam di sini kan jatuhnya adalah penggambaran dari si elit dong. Zionis lah, elit ya. Ini kan elit yang berada di sini kan. Yang saya bingung kan dari zaman siapa? Theodor Herzl, Iya. si siapa namanya, Rothschild segala macam itu kan. Sirmera Amsrocha di Bavaria. Mereka ini kan menjalankan sebuah misi untuk mendirikan sebuah negara dari tahun itu 17 apa 18 ya, 1800 apa 1700 gitu ya. Mereka tuh konsisten dengan target visi misinya itu sampai sekarang. Konsistensinya itu terjaga gitu. Betul. Sedangkan umat muslim aja kesultanan lama-lama lembek gitu kan. Iya. Nggak tahu bagaimana sistem tarbiyahnya ya. Maksudnya tiba-tiba lama-lama kesultanan tuh nggak sebagus sebelumnya. Sedangkan mereka kalau punya sesuatu itu mau ganti orangnya, misinya tetap sama. Seolah-olah mereka tuh punya mentor yang hidup terus. Itu dia. Tadi saya ngomong begini. Sebentar. Semua saya potong. Coba, bagaimana bisa terjadi ritual pemujaan kepada sosok yang sama, Dewa Matahari? Mereka berbeda zaman, berbeda benua, tapi ritualnya sama dan sosok yang disembah sama. Di zaman Nabi Ibrahim, Namrus mengklaim sebagai Dewa Matahari. Ya. Itu di Babylon. Di Persia ada Ahura Mazda, Dewa Matahari juga. Kemudian di Yunani ada Helios, Dewa Matahari juga. Ya, di Jepang ada Amaterasu, Dewi Matahari juga. Di Amerika Latin, di Amerika ada suku Inka, suku Aztec menyembah Viracocha. Di Meksiko, Dewa Matahari. Suku Inka, ya di Peru di mana menyembah Dewa Inti. Suku Maya menyembah Dewa Kukusan, Dewa Matahari. Ya, di Mesir mereka menyembah Dewa Horus, Dewa Matahari. Kok bisa berbeda zaman, berbeda benua, tapi menyembah sosok yang sama? Artinya sutradaranya itu adalah sosok yang sama yang masih hidup dan umurnya panjang. Siapa mereka? Mereka yang kemudian bersekongkol untuk menyesatkan manusia yang Allah pertemukan di segitiga bermuda Iblis dan Dajjal ini. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menghukum si Ajazil. Siapa keduanya? Ya, kalau tidak salah si Ajazil dilempar ke langit, dihukum. Maka kenapa dikatakan bintang-bintang, rasi bintang itu sebagai alat pemukul setan? Ya. Yaitu untuk menghukum bangsa jin yang maksiat kepada Allah. Salah satunya si Ajazil. Sementara si Samiri, si Dajjal ini dibelenggu di pulau yang kemudian ditemukan oleh Tamim Ad-Dari. Di mana tuh? Di sebuah pulau yang diklaim ini berada di Dot Yaman, Pulau Socotra. Oh ya, antum pernah bilang itu kan Pulau Socotra ya. Socotra. Dan Socotra itu ketika saya kepo, saya lihat di Pulau Socotra itu kan nggak berpenghuni Ustaz ya. Betul. Tapi ketika saya zoom kok ada bandara. Karena dia dijadikan sebagai keajaiban dunia yang ke-9. Socotra ini. Maka banyak orang-orang kemudian ada sebuah pelayanan travel yang wisatanya ke arah itu. Jadi destinasi wisata. Oh, saya pikir pulau ini dia nggak berpenghuni, tapi hanya datangi oleh elit gitu, siapa tahu. Untuk asistensi asistensi sama bosnya gitu. Pernah mendengar ada The Jekyll Island, Pulau Dajjal? Nah, itu pulau di mana dilakukan itu tidak jauh seperti apa yang diungkapkan oleh J.P. Epstein. Ya mungkin ini belum diangkat. The Jekyll Island itu di bawah Siprus kalau tidak salah. Makin menarik sih teman-teman ya. Coba lihat ya coba teman-teman sambil kepo semua yang dijelasin sama Ustadz ini, kemudian dicari sambil di googling gitu ya mengenai kelompok Bohemian ini. Ternyata memang Bohemian ini kalau kita lihat di Google Map itu ada daerah California, daerah apa tadi Ustadz? Sonoma Country. Nah, itu bisa di-search ya, Bohemia Grove. Dan ketika masuk ke dalam hutan itu tuh
ada larangan, nggak boleh masuk dan nggak boleh mengabadikan katanya kan. Nah, tidak sembarangan orang masuk ke sana. Ya, ada orang yang masuk, memang nggak bisa karena akses ke sana aja untuk mereka-mereka yang, jadi memang ada sebuah kepanitiaan yang betul-betul menjaga, karena sifatnya privasi para elit global. Unik ini guys, ada berita yang kadang-kadang ya, nanti teman-teman bisa nyari tahu ya. Belum lama ini kan ada seorang petinju namanya Chris Ryan, apa namanya? Jack Ryan, siapa namanya? Pokoknya dia juara tinju. Pukulannya cepet nih, ini orang Latin, kecampuran Latin lah, Meksiko gitu. Siapa Ryan namanya, itu lumayan terkenal juga dia. Dia katanya diajak ke situ, kemudian menghilang beberapa hari, dan dia kembali di sosial media sebagai karakter yang berbeda. Jadi orang yang beda banget. Tadinya religius, tiba-tiba jadi berubah gitu kan. Tapi mungkin teman-teman bisa nyari tahu. Belakangan dia kemudian bertanding dengan juara dunia tinju yang mualaf gitu. Dianya menang. Kemudian beliau kena sanksi karena tetap pakai doping gitu. Itu kalau nggak salah. Nah di sisi lain juga Bohemian Grove ini kan satu secret society yang rahasia gitu satu. Clandestine mereka. Itu Freddie Mercury membuat lagu Bohemian Rhapsody. Bisa kita hanya teori saja. Digambarkan itu cara Freddie Mercury menggambarkan apa itu dalam Bohemian Grove. Mungkin saja beliau sudah masuk ke sana gitu kan. Karena karakternya pun berubah kan beliau. Jadi ketika kemudian jadi vokalis Queen itu saat itu. Dan liriknya itu kayak nggak bisa diterjemahkan. Ada Bismillah, ada Haleluya di satu lirik. Tapi hitsnya hits luar biasa Zat, lagu tersebut. Nah yang uniknya kalau di search di Safari misalnya ya, atau di Internet Explorer, Bohemian Grove itu yang antum cerita tadi, yang ada patung burung besar itu, burung hantu itu, dengan tempat persembahan di depan, itu mengingatkan salah satu calon ibu kota yang akan dibangun. Saya nggak mau menyebutkan negara mana. Ada gambar burung besar, kok agak mirip gitu ya. Tapi itu bisa aja teori yang salah. Ini namanya anak netizen kan bisa nyambungin aja gitu. Kayak kita nggak tahu. Itu bisa aja jadi bahan, ya mungkin kebetulan aja begitu. Nah, pertanyaan saya adalah, berarti sebenarnya penyembahan terhadap Baal, yang bahasa Latinnya Baal Enciaga ini, Baal is the king ini, penyembahan itu sudah dari zaman pagan, zaman dahulu, paganisme, sampai sekarang sebenarnya masih dilakukan. Originalitas mereka yang punya kekuasaan itu tidak mungkin mereka akan hilangkan begitu, apalagi sudah mereka berkuasa. Kan itu tadi ambisi mereka, ingin menyesatkan. Iblis mengatakan di hadapan Allah, la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku akan halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Fala tajidu aktsarum syakirin. Aku akan mendatangi mereka dari kanan, dari kiri, dari depan dan belakang. Maka mereka akan kau dapati tidak bersyukur, tidak taat. La ya'tinahum min baini aydihim wa min khalfihim wa yaminihim wa shimalihim fala tajidu aktsarum syakirin. Artinya berbagai macam bidang kehidupan mereka akan diserapi oleh tipu daya iblis, tipu daya setan. Dan setan mendapatkan satu bantuan besar dengan hadirnya kembaran dia seutuhnya yang nyata. Siapa? Dajjal, si Samiri ini. Nah, ritual itu dipertahankan. Jadi kenapa konsisten dan memang terjadi, dan tidak ada yang satu bangsa pun yang menghalangi. Karena memang sistem negara-negara di dunia sudah mereka ciptakan. Di New World Order itu ada beberapa step by stepnya kan, ada beberapa ranah. Artinya yang pertama ada one government in the world. Satu permintaan tunggal di dunia. Mereka yang harus berkuasa. Maka negara-negara di dunia harus mendiri shadow government mereka dalam hal apapun, termasuk dalam sidang biopolitik. Negara-negara di dunia harus sejalan dengan agenda mereka, bertentangan dengan agenda mereka, habis tuh. Saddam Hussein berani menentang kebijakan Amerika dan Israel, bahkan sampai berani memerangi Kuwait, betapapun negara Arab, tapi karena memang berpihak kepada Amerika dan Israel, maka Saddam Hussein berakhir. Muammar Gaddafi ingin menciptakan Liga Arab,
membuat kekuatan militer bangsa Arab kembali pada ekonomi syariah. Takut mereka berakhir. Muhammad Mursi ingin menciptakan Mesir yang bersyariat Islam. Baru 1 tahun 33 hari kalau tidak salah. Beliau kemudian ditangkap di penjara. Syahid boleh gugur di penjara. Luar biasa. Nah, negara-negara yang bertentangan dengan mereka akan dihabisi. Maka tidak boleh ada negara yang bertentangan dengan agenda mereka. Dan itulah yang kemudian pernyataannya keluar dari lisan si Benyamin Netanyahu. Gitu kan, ketika perang melawan Iran dalam 2 tahun pembantaian mereka di Gaza. Nah, kemudian ada one economical system, one political system, demokrasi. Mereka ciptakan sistem kenegaraan yang sebetulnya mereka ciptakan untuk menjadi cover story sehingga mereka bisa masuk sesuai dengan budaya dan iklim benua antara blok barat dan blok timur. Nah, kemudian ada one economical system, kapitalisme. Ya, mereka kuasai sistem sistem ekonomi dunia ada dalam kendali mereka melalui uang dolar, ya. Maka dolar yang menjadi kurs bagi semua mata uang seluruh dunia kan. Padahal dolar itu berbau simbol-simbol dajjal juga ya. Seperti itu. Kemudian mereka berhutang kepada badan yang mereka ciptakan sendiri, IMF, IDF, ya, IDB Bank, International Development Bank. Kemudian juga ada Federal Reserve untuk mengontrol bagaimana perjalanan ekonomi dunia. Kemudian ada one military system, sistem militer. Artinya mereka yang harus menguasai militer dunia. Militer dunia harus dalam kendali mereka. Melawan kebijakan mereka sebut saja teroris. Maka atas nama perang melawan teroris leluasa mereka membantai negara yang menjadi ancaman mereka. Kan itu yang terjadi ketika WTC dihancurkan. Itu kan hanya kamuflase saja. Ya, Amerika butuh minyak, nggak mungkin mengandalkan Arab, sementara Afghanistan dan Irak memiliki minyak yang bisa memperpanjang umur Amerika 150 tahun ke depan. Ya, berdasarkan penemuan satelit mereka. Dan tidak mungkin mereka bagaimana bisa mengambil minyak dari Irak, ada Saddam Hussein. Bagaimana mereka harus cari bisa alasan dong. Cari alibi. Betul, alasan. Cari pembenaran. Pembenaran. Dan bagaimana mereka akan mengambil minyak dari Afghanistan? Ada Taliban, ada Mullah Umar, dan ada Osama bin Laden yang saat itu sudah mendirikan sebuah sistem manajemen yang gedung administrasinya dibangun di Somalia. Nama gedung itu Al-Qaeda. Gampang saja, hancurkan WTC, tuduhkan pada Osama bin Laden dengan gerakan Al-Qaedanya, dibantu oleh Saddam Hussein dengan senjata pemusnah massalnya. Yang nggak terbukti sampai sekarang. Yang tidak terbukti. Bahkan Gina Haspel, direktur CIA yang perempuan itu pernah mengatakan bahwa kami tergesa-gesa memutuskan siapa pelaku di balik kehancuran WTC. Dalam hati yang dari lubuk hati yang paling dalam, kami mewakili pemerintah Amerika meminta maaf kepada Tuan Osama dan keluarganya atas keputusan ini. Setelah itu dia mengundurkan diri. Kalau tidak salah dari data yang saya baca. Udah terlanjur dibunuh. Mungkinkah permintaan maaf itu bisa mengganti bisa menghidupkan mereka yang dibantai oleh Amerika di Afghanistan, di Kandahar dan di Irak. Ya. 300.000 nyawa, ribuan nyawa kaum muslimin bisa membangun, mungkin masjid bisa dibangun kembali. Yang mereka perangi bukan teroris tapi rakyat sipil. Iya. Dan mereka bohong apa yang dikatakan oleh oleh George W. Bush. We not against Islam. We against teroris. We against teroris. Kami bukan menyerang Islam, kami menyerang teroris. Kami tidak menyerang Islam. Ya, padahal yang diperangi adalah kaum muslimin. Dan sebelum perang mereka melakukan kebaktian dengan salibnya. Di wilayah yang mereka kuasai di Afgan ataupun Irak selalu ada salibnya. Dan di situ pemberontakannya dia bentuk sendiri ISIS. Mereka ciptakan sendiri setelah itu. Nah, artinya setelah tumbang Saddam Hussein, Afghanistan tumbang, mereka ciptakan shadow government mereka, pemerintah bayangan mereka, boneka mereka, sehingga minyak itu mengalir dengan mudah pada mereka. Selesai. Caranya ngambilnya, cara ngerampoknya begitu ya. Itu pula yang terjadi dengan Gaza kemarin. Dan terjadi dengan Venezuela. Terjadi Venezuela sama ujungnya minyak. Kenapa harus minyak? Perang dunia diambang mata. Ya. Dan untuk perang ini butuh amunisi kan, butuh pesawat, butuh kendaraan perang, alat perang, alutsista. Nah, negara yang punya cadangan minyak terbanyak, itulah negara yang bisa bertahan selama apapun perang itu terjadi. Maka otomatis mereka yang punya kekuatan militer dan ingin berkuasa menang, maka akan berebut minyak untuk mengumpulkan cadangan, berbekal minyak secepatnya, sebanyak-banyaknya, karena perang ini pasti akan terjadi. Ini baru terbongkar nih guys, di email yang ada di Epstein Files.
bahwa sebuah percakapan yang mengatakan bahwa akan melanjutkan pembicaraan untuk rencana Perang Dunia Ketiga karena para investor dan pendana perangnya sudah ready untuk diskusi berikutnya, dan mereka akan merencanakan, nanti kita akan lampirkan ya emailnya, akan dilaksanakan 26 Februari tahun ini. 2026. Allahu Akbar. 26226. Subhanallah. Katanya begitu. Tapi kan itu kan terjadi emailnya sebelum dia dikabarkan meninggal di tahun 2019 begitu ya. 2019 atau belum? 2019 itu kan itunya meninggalnya beliau. Meninggal, Nah, ya? itu emailnya sebelum itu. Sebelum Memang meninggal. baru sudah jauh hari baru itu emailnya kan. Tapi belum lama ini beberapa foto bocor kalau ada orang mirip beliau dengan jenggotan segala macam sedang mendapatkan pengawalan di Tel Aviv. Iya, iya. Dengan beberapa eviden keberadaan mereka gitu, dan dikonfirmasi bukan AI. Bahkan drone juga ada yang membuat angle yang berbeda juga gitu. Nah, ditambah email beliau ternyata masih aktif untuk kemudian main game Fortnite. Di game Fortnite itu game-game itu dengan email beliau, entah ada yang make emailnya atau dia sendiri yang make, itu masih ada transaksi di sana pakai email itu. Sampai Andrew Tate itu komen, dengan bukti ini saya yakin dia masih hidup. Andrew Tate seorang influencer gitu, ngomong begitu. Kalau emang dia masih hidup dan email ini udah teretas filenya, bukan nggak mungkin dia tinggal ganti email. Dan dia bisa untuk memalsukan kematian gampang banget gitu kan. Nah kalau emang dia masih hidup, emailnya udah ganti email dengan pembicaraan yang baru, berarti kan ada pembicaraan terbaru mengenai rencana perang dunia dong. Berarti tetap jalan nih proyek gitu kan. Nah gimana sih Zat? Apa ini justru pengalihan isu karena mereka sedang merencanakan buat di rencana besar ini gitu kan. Akhirnya mereka bocorin ini file supaya orang konsen sama itu, gitu. Padahal mereka sedang merencanakan sesuatu yang besar. Desain yang besar yang lain. Nah, kalau kemungkinan perang dunia ketiga ada beberapa kemungkinan. Perang Amerika Iran atau Amerika dengan Uni Eropa. Bagaimana saat itu ada nggak salah satu perang tersebut yang ada di Sirah Zat? Dalam ada dua hadis ya, ada dua nas yang ingin saya angkat. Pertama tentang apa yang disampaikan Rasulullah SAW terkait dengan umat Islam ini akan bersekutu dengan Romawi. Ya, di dalam sebuah hadis sahih Imam Muslim kalau tidak salah, Rasulullah bersabda. Ini ada juga dalam Sunan Ibnu Majah ya, saya baca dalam Sunan Ibnu Majah juz ke-3 kalau tidak salah. Itu dikatakan innakum satuslihuna Roma sulhan aminan. Sesungguhnya engkau akan melakukan perjanjian damai dengan Romawi melalui perjanjian damai yang sempurna. Summa tagzuna antum wa Rom adwa mi waraihim. Lalu kalian bersama Romawi akan memerangi musuh di belakang mereka. Di belakang Romawi berarti kan. Ini kepada Romawi. Ya fatugnamuna wa tungsaruna wa tuslamuna, lalu kalian menang, kalian selamat dan akan mendapatkan ghanimah yang banyak. Ya. Pas perang melawan musuh di belakang Romawi itu. Faqala rajulan min ahli Nasraniyah, maka berkata minarum, lalu berkatalah seorang laki-laki dari ahli Nasrani orang Romawi ini sambil mengangkat salib. Warafa as-salib fayaqul ghalabas salib ghalabas salib ghalabas salib. Salib menang, salib menang. Ini berada di tempat yang dikatakan padang rumput yang indah yang mereka kuasai, rebut dari pasca perang melawan Romawi ini. Maka marahlah seorang laki-laki muslim ini. Kata siapa? Kami berada di barisan terdepan. Nahnu nuqatilu ma'akum. Wa hadha min ghalabina, ya, min ghalabina. Min fathina. Ini adalah dari kemenangan kami, karena kami yang paling banyak bertempur di depan perang. Maka didorong si orang yang membawa salib tadi jatuh ke jurang dan mati. Faqutila hadzal rajul minal muslimin, maka dibunuhlah laki-laki muslim ini. Fayak dirurum, lalu Romawi berkhianat setelah peristiwa itu. Memisahkan diri pasukan kaum muslimin
dan di bagian baratnya fayastami'una tahta samanina rayah, mereka berkumpul di bawah 80 bendera, membentuk persekutuan 80 bendera. Walikul riwayatin isna asyara alaf junudan, satu bendera 120.000 pasukan. Bayangkan jumlah mereka saat itu, kata Rasulullah, pasukan Romawi ini yang berada di barat, di atas Turki kemungkinan, ya, yaitu 80 bendera, 80 kali 120.000, hampir 1 juta kan? Ya, 8 juta malah kan kalau 10-nya aja udah sejuta, 1 juta 100. 80 dikali 80 bendera, dikali 110.000. 10-nya aja 1,2 kali 8. Jadi berapa tuh? Berarti ya 8,2. 8, ya udah 9,6 juta. Banyak 9,6 juta. Iya. 9,6 juta pasukan. Ya, 9,6 juta pasukan. Luar biasa. Dan itu menghadapi kaum muslimin yang saat itu kaum muslimin berada di Syam. Wa fustatul muslimina yawma malhamatil kubra fi makanin yuqalu la Gutoh khairu madai Syam. Dan pusat kekuasaan umat Islam pada saat itu berada di Syam, di sebuah kota yang paling bagus di Syam. Khairu madai Syam, kota terbaik di bumi Syam, dan dikatakan Gutoh. Nah, ketika dilihat di Gutoh itu adalah tempat di mana terdapatnya masjid, itu Damaskus Timur, yang tempat terdapatnya Masjid Umawi, tempat di mana Nabi Isa akan turun. Yang bermenara putih itu. Nah, ini bisa digambarkan sebagai perang dunia ketiga itu. Artinya saat itu Imam Mahdi sudah ada. Kenapa? Karena pemerintahan Islam sudah terbentuk dan pusatnya di Gutoh, Suriah. Dan sekarang Suriah sudah jatuh pada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah setelah 50 tahun lebih ada dalam kekuasaan keluarga Hafid al-Assad, kemudian Bashar al-Assad, dan itu ada dalam komando arahan dari Syiah Nusairyah yang masya Allah lah kejam kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sekarang kembali pada kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah melalui jihadnya Hayat Syam, yang kemudian dengan izin Allah Al-Jawlani memimpin. Pimpinan HTS ini menjadi presiden Suriah. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah isyarat bahwa akan ada sebuah kekuatan besar di dunia dari umat Islam sendiri yang kemudian bersama dengan Romawi? Nah, hal ini tidak bisa diingkari oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka mendapati bahwa Islam ini benar. Maka mereka harus mempersiapkan kemungkinan ini terjadi. Maka agar mereka melakukan persiapan yang dunia tidak tahu, dibuatlah berbagai macam peristiwa seolah-olah ini adalah hal yang besar, padahal itu cover story gitu. Dimunculkanlah satu-satu, termasuk dimunculkanlah file Epstein ini untuk membuat semua dunia mengarah kepada Epstein. Dan dibikin percaya karena itu terkait dengan peristiwa besar yang menjadi aib besar, viral, dan terkait dengan para petinggi negara. Padahal di saat yang sama, dia lagi menyiapkan sesuatu yang besar yang dunia tidak menyadarinya. Guys, kayaknya kita akan bahas selama Ramadan ya guys ya. Apa implikasinya semenjak 7 Oktober? Semenjak 7 Oktober mulai terbukalah tabir-tabir hingga nanti akhir di sampai kemudian turunnya Nabi Isa. Kita akan bahas ini sesuatu yang pernah diungkapkan beliau, mungkin kita dengar sepintas, ini sedang terbuka satu persatu. Jadi kalau kita ulas lagi teman-teman, apakah ini akan terjadi lagi? Step demi step itu mirip dengan apa yang kita bicarakan, dan semuanya memang berdasarkan dari hadis-hadis yang dikumpulkan dan juga tulisan-tulisan yang ya mudah-mudahan bisa mungkin ada yang terjadi atau juga mungkin enggak. Allah bisa Ustaz ya. Nah, ini aja pembacaan tadabur dari hadis-hadis yang pernah dibaca oleh beliau, dan alhamdulillah sejauh ini beberapa sudah terbuka dengan izin Allah. Dan izin Allah. Dan saya juga baru dapat info untuk mengajak daurah akhir zaman di Aqsa bulan Juli teman-teman semuanya. Dan pihak penyelenggara juga berharap juga Ustadz Rahmat mau ikutan gitu. Tapi kalau memang teman-teman mau ikutan juga, monggo silakan tulis kolom komen. Insya Allah mudah-mudahan kita akan tentukan tanggalnya dan kita akan diskusikan bagaimana daurah akhir zaman tepat di tempat lokasi kejadian. Insya Allah. Ini menarik Ustadz. Tapi sepertinya biar teman-teman penasaran Ustadz. Apa implikasinya? Apa sih tabir-tabir yang sudah kebuka dari 7 Oktober kemarin, dan kenapa 7 Oktober yang akhirnya membuka semua fitnah
fitnah perbankan, fitnah Bitcoin, fitnah Covid, fitnah ini segala macam yang pernah diomongkan terbukti, dan apakah yang mungkin bisa terjadi kalau disesuaikan dengan para hadis ini. Menarik gak, Sas? Luar biasa. Waduh. Tadi baru satu hadis ya. Ini baru satu nih. Baru satu hadis. Ada Belum hadis yang Abu Hurairah juga. Abu Hurairah. Aduh. Dan itu merinding saya mau bacanya. Aduh, mau dibuka sekarang apa nanti? Ditahan aja saja. Tahan. Biar penasaran. Tahan aja. Aduh, jazakallah khair saat ini waktunya. Amin wa iyyakumullah yubarik fikum ya. Dan makin didengerin makin merinding juga bahwa semua itu nggak ada yang kebetulan ternyata. Betul. Dan semua sepertinya sudah dituliskan sejak kapan dulu, dan ibaratnya Allah nih udah ngasih tahu. Cuma apakah kita mau memahami atau mengerti atau enggak gitu. Iya. Jadi udah diberikan bahwa ini sejarah hanya pengulangan berarti sebenarnya. Betul. Ya, kenapa banyak kisah-kisah yang diulang dalam Al-Qur'an padahal kisahnya sama, namun redaksinya ada yang lebih detail? Itu ada tujuan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengambil pelajaran. Ya, maka dalam Al-Qur'an pun Allah perintahkan afalam yasuru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin al-ayah. Kenapa mereka tidak bertebaran di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan bekasan dari orang-orang yang dulu mendustakan Allah. Itulah kenapa ada ziarah, dan kenapa ziarah itu harus ke 3 masjid. Subhanallah, itu kenapa Rasul mengatakan demikian. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang Imam Bukhari Muslim itu ada dikatakan la tusyadu rihal ila thalathatil masajid. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah. La tusyadu rihal. Arihal pakai alif lam. Niat ziarah dengan niatan ibadah, apalagi kalau bukan umrah. Kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasulullah, wa Masjidil Aqsa. Saya sampai berpikir, berarti umrah itu harusnya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa Rasulullah menyebutkan 3 masjid? Saya terendungkan, Allahu Akbar. 3 masjid ini adalah titik tolak tauhid di muka bumi. Mekah adalah titik tolak dakwah tauhid untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Ketika Rasul dakwah di Mekah pertama kali kan tidak bisa, penetrasi jahiliyah masih kuat, maka hijrah dulu ke Madinah. Madinah menjadi titik tolak dakwah tauhid bagi Rasulullah SAW, Nabi akhir zaman. Dan dari Madinah Rasul menguasai Mekah, Islam tersebar seluruh dunia. Dan itu Nabi terakhir. Lalu Al-Aqsa untuk siapa? Imam Mahdi. Untuk Imam Mahdi. Dan konon sekarang ini para elit global mereka sudah mendeteksi jangan-jangan Imam Mahdi keluar tahun ini. Dari mana saya tahunya? Ada data yang memberitahukan pada saya. Nanti kita bacakan sama-sama. Oke. Di episode berikutnya. Buat ternyata yang menunggu Imam Mahdi bukan cuma kita. Mereka juga nunggu. Di Iran, ini sekarang lagi ramai melakukan ritual perayaan kelahiran Imam Mahdi. Iya. Itu kemarin ngepost di situs resmi mereka, di sosmednya, entah di X atau di mana ya. Saya baca tuh. Dibilang nantikan kedatangan Imam Mahdi dalam waktu dekat. Karena Antichrist sudah menuju perang besar ini. Maksudnya mungkin karena Amerika sedang mau perang dengan Iran. Nah, Iran ngebawanya ke sana isunya. Hal yang membuat saya juga merinding. Dalam hadis yang disebutkan Abu Hurairah, ternyata Rasulullah SAW dikatakan menyebutkan negara yang bernama Amerika. Itulah makanya kenapa hadisnya disembunyikan oleh Abu Hurairah. Menjelang wafat perlu disampaikan. Bukan hanya Amerika, ada banyak negara-negara yang disebut yang mungkin sahabat tidak tahu. Kitalah yang tahu. Ditahan aja, Sir. Ditahan aja ini. Ya, biar teman-teman nanti menunggu, kita akan urai ya, teman-teman. Nah, apakah ini sebuah simpul puzzle yang mulai terbuka satu persatu? Dari Palestina, kemudian dari pemimpin-pemimpin yang ya semacam Trump ini ya. Pemimpin-pemimpin zalim, kemudian Epstein, apa hubungannya dengan sesuatu yang akan terjadi di akhir zaman? Apakah akan terjadi tahun ini, tahun depan, atau 3 tahun lagi, atau 10 tahun lagi? Wallahu a'lam bishawab. Tapi sesuatu itu pasti terjadi, cuma tinggal waktunya aja. Jadi kemarin-kemarin itu semua orang pada komen, tuh yang bilang kalau semua kisah itu cuma teori konspirasi, sekarang bukan konspirasi lagi, tapi udah fakta. Kemana yang bilang cocok lagi dulu ya? Iya. Sekarang mau ngomong sama Epstein Files. Aduh, jazakallah Ustaz. Ini saya udah pernah mungkin beberapa poin saya udah pernah dengar dari antum, walaupun ada yang berbeda. Dulu nggak dibicarakan banget, sekarang ditekenin lagi. Kok jadi nyambung sama yang dulu beliau yang ini ya gitu. Jadi lagi mulai sambung menyambung nih.
Jadi saya aja pernah mendengar dari Ustadz aja masih terasa begitu menegangkan ya. Apalagi kalau kemudian kita bisa merangkai ini menjadi satu puzzle yang siapa tahu ini jadi apa muhasabah pribadi bahwa semua ini akan ada akhirnya saya. Jadi nggak perlu ngejar capek-capek ngejar terlalu ngoyo ngejar dunia. Tapi bahwa semua itu akan ada endingnya. Cuma makin jelas sekarang keyakinan apa yang benar-benar miliknya Tuhan pencipta alam semesta saat ini. Tuhan yang berhak mengatur peradaban. Benar. Allah benar. Sekarang di mana-mana di sosial media, orang-orang luar negeri, orang-orang bule banyak yang baru paham terjadi kenapa di Epstein Files filenya itu kebanyakan memusuhi pemerintah Islam, umat Islam, dijadikan teroris. Kenapa? Karena ternyata apa yang mereka jalankan itu mengkampanyekan pornografi, teler-teleran, hiburan, riba, perjudian, kesirikan, kemusyrikan besar. Itu yang ada di semua file itu maknanya itu, dan semua ini yang diharamkan Islam. Ritual liar. Jadi berarti yang menghambat mereka untuk menjalankan misinya adalah ideologi Islam. Jadi Islam adalah musuh utama mereka. Ini yang disadari umat dunia sekarang ini, orang dunia, dan sekarang mulai banyak alhamdulillah yang mendapatkan hidayah. Baik, betul. Ya teman-teman semuanya, kalau merasa ini menarik, monggo silahkan share sebanyak-banyaknya ke circle teman-teman semuanya. Terima kasih sekali lagi buat Ustadz Rahmat Baibuni. Sama-sama. Jangan kapok Ustadz, makin seru ini sepertinya. Insyaallah. Dan mohon maaf nih saya katakan bahwa ini debatable sebetulnya, dan ini merupakan pengamatan saya bertahun-tahun yang kemudian saya tularkan pada dan artinya kebenaran hanya mutlak dari Allah SWT, bukan dari saya. Benar. Bisa juga benar, bisa enggak. Tapi ini sebuah pola yang antum kumpulkan ya. Waduh. Oke, mudah-mudahan teman-teman bisa nanti mengambil hikmah dari semua yang diutarakan hari ini. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.